Halo sahabat teknik, kami mahasiswa dari program studi D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Cilacap. Ini merupakan program kegiatan kuliah lapangan sistem pembangkit listrik, energi terbarukan, dan ilmu bahan. Kami akan berkunjung ke pembangkit listrik tenaga hybrid yang berlokasi di Dusun Bondan, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, yang merupakan wujud kerjasama antara Politeknik Negeri Cilacap dengan Pertamina RU4 Cilacap. Untuk mencapai lokasi, kita harus melalui jalan panjang dengan menggunakan kapal. Selama perjalanan, kita disuguhi oleh pemandangan indah dari Pulau Nusa Kambangan dan rawa-rawa yang berada di sekitarnya. Setelah kurang lebih 3 jam perjalanan, ini kita telah sampai di Dusun Bondan, Kecamatan Kampung Laut. Kedatangan kami disambut oleh senyum hangat masyarakat Dusun Bondan. Tidak sampai di situ saja, perjalanan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki. Perjalanan kali ini melewati jalan tanah yang dikelilingi oleh rawa dengan pemandangan yang memanjakan mata di ujung Kabupaten Cilacap. Kurang lebih 15 menit perjalanan dengan berjalan kaki, kami telah sampai di pembangkit listrik tenaga hybrid di Dusun Bondan, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Halo teman-teman, kita hari ini ada kunjungan ke pembangkit listrik tenaga surya dan angin di Dusun Bondan, Kampung Laut. Pengertian PLTH atau pembangkit listrik tenaga hybrid yang merupakan gabungan atau integrasi antara beberapa jenis pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Tujuan pengembangan teknologi hybrid ini diantaranya untuk mendapatkan daya guna optimal dengan memadukan kelebihan-kelebihan dari 2 atau lebih jenis sistem pembangkit yang bekerja secara terbantu sebagai suatu sistem yang kompak. Sistem-sistem yang mendukung pembangkit listrik tenaga hybrid diantaranya yaitu sistem sel surya,
sistem konversi energi, sistem baterai, sistem inverter, dan sistem kontrol. Pengertian PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu merupakan pembangkit listrik yang mengubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik oleh turbin dan diubah lagi menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan kecepatan angin yang menggerakkan turbin. Benar kita akan mensinkronkan, melinearkan antara yang di teori sama yang di lapangan. Jadi komponen-komponen yang ada di pembangkit listrik tenaga angin diantaranya yakni anemometer, yaitu untuk mengukur kecepatan angin dan mengirim data ke controller. Blade atau bilah kipas yang diputar oleh angin. Controller atau alat yang dihidupkan dan dimatikan sesuai kecepatan angin. Generator mengkonversi putaran turbin menjadi listrik. Misel atau rumah mesin terletak di atas menara, di dalamnya berisi poros putaran tinggi atau rendah, gearbox, generator, alat pengontrol, dan alat pengereman. Lalu terakhir tower atau menara, dibuat dari pipa baja, beton, atau rangka besi. Semakin tinggi menara, maka semakin besar tenaga yang didapat. Cara kerja pembangkit listrik tenaga angin yakni angin memutar bilah turbin, kemudian putaran bilah turbin tersebut akan memutar generator, dan generator akan menghasilkan listrik. Setelah itu, listrik dialirkan dan didistribusikan ke masyarakat. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah peralatan pembangkit listrik yang mengubah daya matahari menjadi listrik. PLTS sering juga disebut solar cell atau solar photovoltaic atau solar energy. PLTS memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik DC atau direct current yang dapat diubah menjadi listrik AC, alternating current, apabila diperlukan. Pembangkit listrik tenaga surya pada dasarnya adalah persatuan daya atau alat yang menyediakan daya yang dapat dirancang untuk mencakup kebutuhan listrik kecil sampai dengan besar, baik secara mandiri maupun dengan hybrid. Pembangkit listrik tenaga surya memiliki konsep yang sederhana, yaitu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari merupakan salah satu bentuk energi sumber daya alam. Sistem sel surya yang dapat digunakan terdiri dari panel surya, rangkaian controller, pengisian atau charge controller, dan aki atau baterai. Panel surya merupakan modul yang terdiri dari beberapa sel surya yang dihubungkan seri dan paralel tergantung ukuran dari kapasitas yang diperlukan. Rangkaian controller pengisian aki dalam sistem sel surya merupakan rangkaian elektronik yang mengatur proses pengisian akinya. Controller akan mengisi aki dengan panel surya sebagai sumber dayanya. Tentu saja, proses pengisian itu akan terjadi apabila berlangsung pada saat ada cahaya matahari. Jika penurunan tegangan terjadi pada malam hari, maka controller akan memutus pemasokan energi listrik. Perjalanan yang cukup melelahkan membuat sebagian dari kami tertidur di atas kapal dalam perjalanan pulang. Pembelajaran yang sangat berharga kami peroleh selama kunjungan ini, di mana terdapat energi yang berpotensi sangat mungkin kita manfaatkan untuk menunjang kebutuhan listrik negara, dan yang jelas lebih ramah lingkungan. Semoga kelak Indonesia memiliki lebih banyak lagi pembangkit listrik yang bertenaga baru terbarukan, dan yang pasti kitalah yang akan melanjutkan harapan tersebut. Semangat belajar, terus berkarya, dan salam lestari.